Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 16 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah butuh perhiasan? Tanda tanya. Allah butuh perhiasan? Tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam Keluaran pasal 35 ayat yang ke-22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikianlah juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang siapakah Tuhan yang kami sembah dan siapakah kami sebagai pihak yang sudah diciptakan oleh Allah. Biarlah kami memahami relasi hubungan antara kami dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kebiasaan memberikan persembahan adalah sebuah naluri manusia dari semenjak zaman purba. Tatkala seseorang mengalami panen yang berhasil, kemudian mempersembahkan sesuatu dalam bentuk hasil-hasil panen kepada yang maha tinggi, yang dipercayainya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ada yang mempersembahkan ke bulan, ada yang mempersembahkan ke matahari, ada yang mempersembahkan kepada pohon yang besar, ada yang mempersembahkan kepada gunung. Level manusia yang paling dasar adalah yaitu tatkala dia mempersembahkan seluruh kebaikan yang diterima dikembalikan kepada alam. Kenapa dia kepada matahari? Kenapa dia kepada hujan? Karena matahari yang memberikan sinar, hujan yang memberikan air. Kenapa mempersembahkan kepada gunung? Karena gunung dianggap lebih tinggi daripada dirinya. Kenapa mempersembahkan kepada bulan, kepada bintang? Karena itu dianggap lebih berkuasa, lebih tinggi darinya. Naluri manusia mencari yang lebih tinggi dari dirinya. Dan kemudian secara tidak sadar menciptakan Tuhan dengan pemahaman manusia. Tentunya sahabat seperjalanan, kita sebagai orang percaya tahu dengan jelas kita menyembah siapa? Kita menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Allah di dalam diri Yesus Kristus dan Allah Tritunggal di dalam Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang disembah oleh orang Israel yang kita sembah juga. Ada hal yang menarik, sewaktu kita ingin mengembalikan apa yang yang terbaik dari Allah kepada kita. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran, bangsa Israel kemudian membangun yang dikatakan untuk mendirikan kemah suci di dalam kebaktian yang ada di dalamnya. Lalu kemudian sebuah tradisi memberikan yang terbaik. Yang terbaik dari zaman terdahulu yang Alkitab katakan adalah emas. Mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Sahabat seperjalanan, apakah Tuhan membutuhkan perhiasan? Allah tidak membutuhkan apapun, karena dalam dirinya Allah maha sempurna, maha lengkap, maha agung, maha mulia. Tidak ada kurang dalam dirinya. Allah pun pada prinsipnya tidak perlu dihormati. Tanpa dihormati pun Allah adalah pihak yang terhormat. Jadi sewaktu kita menghormati Allah, bukan karena Allah belum terhormat kemudian kita menghormati, namun karena Allah sedemikian terhormat tidak ada yang lebih tinggi kita menghormatinya. Apakah Allah membutuhkan perhiasan? Jawabannya tentu semua sepakat. Allah tidak membutuhkan perhiasan. Namun mengapa? Mengapa bangsa Israel kemudian memberikan apa yang dikatakan dalam Keluaran 35 ayat ke-22? Untuk persembahan mendirikan kemah suci. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Sikap memberi yang terbaik adalah sikap sebuah totalitas penundukan diri, sebuah totalitas ucapan syukur, sebuah totalitas iman, kepercayaan yang kita taruh kepada pihak yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan. Tentunya dalam hal ini adalah Allah.
sumber yang memberikan segala yang terbaik kepada setiap kita masing-masing. Jadi sewaktu kita memberikan semua yang terbaik kepada Allah, maka pada prinsipnya bukan karena Allah membutuhkan, bukan karena Allah kekurangan, bukan kemudian Allah bisa berubah sikap karena kita tidak menghormatinya, kita tidak memuliakannya. Kalau kita bicara tentang apa yang dijelaskan tadi, maka itu biasanya sifat manusia. Manusia kalau tidak dihormati bisa marah. Manusia kalau kemudian tidak disanjung-sanjung, diangkat-angkat, maka perlakuan kepada kita juga bisa berbeda. Sehingga mengapa di dalam dunia ini banyak sekali para penjilat, banyak sekali yang bermuka dua, mencari muka kepada pimpinan, ya, menjilat pimpinan, mengangkat-angkat pimpinan untuk kepentingan dirinya, supaya dia aman, supaya dapat fasilitas, supaya dia mendapatkan tempat dan posisi yang lebih baik dari hari ke hari. Itu yang dilakukan kepada siapa? Kepada manusia. Namun Allah tidak membutuhkan perhiasan. Di dalam diri Tuhan, Allah adalah pribadi yang lengkap sempurna di dalam dirinya. Tak ada kekurangan suatu apapun. Namun mengapa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Maka sesungguhnya itu pada prinsipnya adalah buat kepentingan kita, agar relasi kita dengan Tuhan itu tetap terikat dengan baik. Mengapa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Bukan kemudian menyebabkan kita kekurangan. Sahabat seperjalanan, saya masih ingat sewaktu anak saya masih kecil, dia diberikan uang bulanan. Satu kali kemudian saya jemput sekolah, kemudian karena ada acara teman, dia mengatakan, "Papa, ini kan uang bulanannya Papa kasih sekarang, aku titip dulu aja ke Papa," katanya. Titip aja ke Papa dulu. Lalu dia main bawa uang yang seperlunya. Mengapa dia titip? Karena dia tahu uang itu akan kembali kepada anaknya, kepada anak saya sendiri. Demikian juga, apapun yang kita berikan kembali kepada Allah, itu tidak pernah akan ada kekurangan. Itu hanya kita titipkan kembali kepada Allah. Sewaktu kita pakai tidak diberikan kepada Tuhan, namun Tuhan meminta memberikan kepada pihak lain yang membutuhkan, maka kita pun sedang menitipkan itu kepada Tuhan. Sekalipun itu diberikan kepada orang yang lain, sekalipun itu memberkati orang yang lain, ada bagian-bagian yang milik kita keluar dari diri kita, namun prinsipnya itu bukan berkurang. Prinsipnya itu adalah mengembalikan kepada Allah. Dan Allah bisa mengembalikan baik apa yang kita berikan itu kembali 100%, atau Tuhan mengembalikan berlipat ganda, ataupun Tuhan memang tidak mengembalikan karena engkau sudah berkecukupan. Yang menjadi perintah, yang menjadi janji Allah adalah Tuhan tidak akan membiarkan engkau meminta-minta roti anak cucumu, seperti yang diucapkan kepada Musa. Allah berjanji memelihara. Namun Allah tidak berjanji melimpahi kemudian kita menjadi berkelebihan, tidak demikian. Namun yang Tuhan mintakan kepada kita, biarlah hidup kita sungguh memberikan hati kita sepenuhnya, kemuliaan itu, hormat itu kepada Allah. Allah tidak membutuhkan perhiasan. Kehormatan yang diberikan kita kepada Allah karena dia memang pribadi yang terhormat. Mari sahabat seperjalanan kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami diajar untuk bisa memandang harta benda, memandang segala anugerah dan berkat dengan secara benar lewat renungan sahabat seperjalanan saat ini. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.